saya mendukung Bapak Heri Nabit. Ya. Kepentingan kita itu adalah membangun orang-orang Cibal, ya. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Tapi saya perlu sampaikan bahwa sebelum saya ke KPU itu sebuah proses yang cukup panjang. Cukup panjang, ya. Saya ceritakan bahwa sejak 2019 atau 2020, ketika saya sudah mulai ditokohkan sebagai seorang kandidat bupati, saya rawat, saya jaga itu. Saya rawat, saya jaga. Termasuk komunikasi dengan beberapa nama yang pernah bertemu dengan Bapak Cornelis. Ya, saya selalu bangun komunikasi dengan mereka. Dan demi menjaga nama ini, saya selalu ambil bagian dalam event-event besar, misalnya olahraga, ada hajatan-hajatan apa yang berkaitan dengan sosialisasi, membuat nama saya itu selalu dikenang dan selalu diingat. Saya jaga itu. Oke, selanjutnya saya sudah serius itu sudah masuk. Saya perlu ceritakan bahwa momen penting saya itu adalah di Ting. Itu 25 Januari tahun 2022. Itu kegiatan apa itu? 25 Januari 2023. 2023. Itu dalam rangka hari ulang tahun stasi. Ya. Hari ulang tahun stasi. Ya. Jadi yang diundang waktu itu hanya 2 tokoh besar, yaitu satu kandidat calon Bupati Manggarai dan satu kandidat calon DPR pusat. Ya. Kandidat Bupati Manggarai waktu itu adalah Cornelis Dola, saya, sedangkan DPR pusatnya itu Stefan Kandi. Ya. Oke, berkaitan dengan saya, kok tiba saya bertanya, kenapa harus saya yang diundang? Diundang, ya. Ya, menurut mereka bahwa kami sudah mengamati, kami sudah survei, kami sudah mendengar, dan keputusan kami Bapak Cornelis Dola yang pantas yang kami undang pada saat ini. Karena menurut kajian kami stasi Ting, berdasarkan kesepakatan kami dan tokoh masyarakat, pemerintah, gereja, OMK, sepakat untuk Bapak Cornelis Dola yang menjadi kandidat harapan kami untuk 2024. Ya. Itu salah satu contohnya. Ada event-event yang lain. Tapi bagi saya begini, Bapak Cornelis, itu kan perjalanan karir politik tahun 2003. Ada hal yang menarik yang saya tangkap dari Bapak Cornelis terkait dengan keputusan untuk mendukung Bapak Camillus Deno dan Victor Madur pada saat 2020. Padahal pada saat itu Bapak Cornelis ini kan salah satu kandidat yang sama-sama juga berasal dari Cibal. Nah, bagi kita ini kan waktu itu kan cukup menarik ya, karena 2015 kalau tidak salah Bapak Cornelis dukung Pak Heri Nabit. Ya, lalu 2020 Bapak Cornelis dukung Pak Camillus. Bagaimana ceritanya itu? Memang ini menarik ya. Satu poin kita bahwa politik itu kan dinamis. Politik kan berdasarkan kepentingan. Saya bergerak sebagai apa, di mana hari ini kan adalah kepentingan. 2015 itu saya mendukung Bapak Heri Nabit. Kepentingan kita itu adalah membangun orang-orang Cibal. Ya. Saya waktu itu pro kontra dengan orang-orang Cibal. Karena sebagian besar mereka waktu itu mendukung Pak Camillus Deno dan Pak Victor Madur. Tapi saya sendiri yang mendukung Pak Heri Nabit. 2015. Ketika mereka bertanya, kenapa Kreng dukung Pak Heri Nabit? Saya bilang begini, kita ini kan memperjuangkan masyarakat Cibal. Artinya, kalau Kreng punya paket itu DM dan paket Deno Camillus dan Victor Madur itu menang, Kreng lah yang bertanggung jawab mengurus masyarakat Cibal. Tetapi kan ini masih misteri. Jangan sampai Heri Nabit yang menang. Kalau Heri Nabit yang menang, sayalah yang dipercayakan. Mereka percaya waktu itu. Ya, akhirnya kami berdamai. Oke. Itu 2015. 2020, sudah lain lagi. Sudah lain. Awalnya saya itu memang pro kontra dengan Tapi keputusan itu setelah Bapak Cornelis mendaftarkan diri di beberapa partai. Ya. Artinya keputusan mendukung Pak Camillus Deno dengan Victor Madur itu setelah Bapak Cornelis mendaftarkan diri di beberapa partai. Kan politik ini kan juga realistis ya. Tipe kita kan harus menerima kenyataan. Waktu itu keadaan saya
saya tidak masuk dalam salah satu paslon. Paslon. Ya, walaupun saya merasa dipentingkan, tetapi saya tidak masuk dalam paslon maupun supaya jiwa politik saya itu kan tidak hilang begitu saja. Dan saya sebagai tokoh, saya perlu mendukung salah satu paslon. Dan pertimbangan saya waktu itu mendukung DM itu adalah saya punya target 2024 saya harus jadi bupati. Bupati, ya. Ya. Nah, kalau menjadi bupati, salah satu hal yang penting, saya harus didukung oleh ACK saya. Ya, betul. Oleh basis saya. Basis saya itu adalah wilayah utara. Artinya, Bapak Cornelis tidak bisa menafikan bahwa memang basis dukungan Bapak Cornelis ini ada wilayah utara, Cibal, Cibal Barat, Riau dan Riau Barat. Betul. Artinya pertimbangan itu yang kemudian memutuskan untuk menjaga basis ini mendukung Bapak Camelia Deno. Ya. Karena pada waktu itu Bapak Camelia Deno ini masih menjadi favoritnya wilayah utara. Betul. Kan saya tidak bisa. Berarti cukup dekat dengan beliau ya? Ya, dia dibanggakan menjadi favoritnya wilayah utara. Dan saya sebagai anak atau sebagai tokoh yang lahir, saya sebagai orang yang berasal dari wilayah utara itu, saya tidak boleh jalan lain dengan masyarakat. Dan memang tidak bisa kemudian beranjak kaki dari wilayah utara karena memang Bapak Cornelis ini lama mengabdi di sana, lahir di sana juga. Lahir di sana, mengabdi di sana. Jadi kalau saya tidak mendukung Pak Camelia Deno, berarti saya berperang melawan sesama saya, ACK saya, atau masyarakat di sana. Artinya pertimbangan waktu itu untuk menjaga basis dukungan. Menjaga basis dukungan untuk 2024. Karena saya 2024, saya punya cita-cita harus menjadi bupati. Nah, menarik Bapak, menarik. Itu kan bicara terkait dengan dinamika politik tahun 2020. Ya. Nah, masuk pada 2024 ini perlu diceritakan juga. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum Bapak ceritakan pendaftaran di KPU, ada hal yang menarik yang patut kita diskusikan pada malam ini. Bagaimana terkait dengan Manggarai hari ini menurut Bapak Cornelis? Saya pikir ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh baik pendukungnya Bapak Cornelis ataupun tidak. Ya, kemudian generasi muda hari ini seperti apa pandangan Bapak Cornelis terkait kondisi Manggarai hari ini? Mungkin ide, gagasan atau konsep-konsep yang kemudian dicanangkan oleh Bapak Cornelis Manggarai yang akan datang di periode 2024-2029. Apa saja Bapak Cornelis? Baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi. Silakan. Mungkin malam ini menjadi momentum yang menurut saya sangat berharga untuk Bapak Cornelis ceritakan kepada publik. Gitu. Terima kasih. Ya. Sebenarnya omongan tentang gagasan itu tidak baik. Ya. Kalau gagasan itu lahir dari saya atas nama pribadi ya. Jangan sampai saya baca buku tadi malam saya katakan ini yang terbaik gitu. Ini kan harus melalui sebuah proses yang panjang, diskusi, mendengar masukan-masukan dan sebagainya. Oke, menuju kepada apa yang menjadi gagasan saya memang sudah jalan ya. Saya sudah jalan. Saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Saya juga berdiskusi dengan beberapa orang-orang penting, para pakar, ya. Saya tidak bisa membahasnya secara ilmiah, tapi saya coba menyederhanakan sebuah konsep membangun Manggarai. Ya, gagasan saya atau saya contohkan membangun daerah itu seperti membangun sebuah rumah, Membangun rumah itu ada 3 hal penting untuk membangun sebuah rumah. Yang pertama, punya uang. Ya, kalau sudah punya uang, baru bicara kita beli bahan apa. Artinya ini filosofi ya. Filosofi itu kan menyederhanakan dari semua masukan itu. Yang ketiga, itu siapa tukang yang melaksanakannya. Siapa tukang. Ya, jangan sampai ada uang tetapi beli bahannya salah gitu. Akhirnya rumah tidak berkualitas. Punya uang, bahannya juga bagus, tukang kerja juga salah, juga rumah itu nanti jadi roboh. Karena saya tikal ini menjadi ilustrasi saya untuk membangun daerah ini. Oke, kita mulai dengan uang. Yang terpenting bagi kita hari ini menurut saya dan berdasarkan
kesimpulan eh, kesimpulan-kesimpulan dari kajian, diskusi dan sebagainya, omong tentang uang itu adalah omong tentang PAD. Betul. PAD. Penting sekali itu pendapatan asli daerah. Ya. Omong tentang PAD ini, bagaimana supaya daerah ini harus punya uang. Jangan mengharapkan orang punya bantuan. Saya berpikir pusat itu bantuan juga. Kalau daerah ini punya uangnya, punya kasnya, daerah ini gampang membangun. Omong tentang Jakarta, mengapa orang rebut itu jadi Jakarta? Karena Jakarta itu triliunan dia punya PAD-nya. Karena itu sebagai pertama sekali kita berbicara tentang PAD. Nah, bagaimana meningkatkan PAD? Betul, ya. Itu fokus kita, konsentrasi kita di kesempatan pertama. Salah satunya adalah kita harus menghidupkan kembali itu BUMD. BUMD itu harus bergerak di semua sektor ya. Ada sektor jasa, ada sektor produksi, ya. Ada sektor jasa dan sektor produksi. Dia harus bergerak di semua. Ada sektor dagang, ya. Intinya bahwa BUMD itu harus bisa menghasilkan uang. Ya, ada dampak-dampak lain nanti. Ketika BUMD kita itu cukup bagus, otomatis selain kita mendapat uang, kita juga menciptakan lapangan kerja. Ya, hari ini memang sudah ada BUMD kita, tapi kita tidak memperlemah yang ada. Kita terus berusaha supaya lebih baik lagi, lebih banyak lagi uang yang dimasukkan melalui BUMD. Jadi kita untuk PAD ini pertama kita BUMD. Contoh ada sebuah desa yang saya saksikan di televisi, ada sebuah desa, dia punya BUMDes-nya itu bergerak di bidang dagang saja. Dagang yang sesuai dengan potensi daerahnya. Pak Cornelis berarti dari desa ke kota ya? Bisa. Ini acuan juga. Bisa. Ya. Dengan BUMDes-nya yang bagus, desa itu jadi maju. Kalau di daerah dengan BUMD-nya bagus, maka daerah ini karena ada uang bisa membangun. Jangan membangun tanpa uang, itu kan hanya mimpi-mimpi saja. Oke. Peningkatan PAD juga bisa kita dapat misalnya melalui kerjasama dengan investor-investor. Kita jual daerah ini. Daerah ini punya banyak potensi. Kita jual potensinya, kita promosi kepada orang-orang yang punya uang. Contoh ya, potensi kita. Jangan abaikan. Sekarang di Kota Ruteng, sumber peredaran uang paling banyak untuk NTT hanya ada di Kota Ruteng. Kedua setelah Kupang. Mengapa BCA itu ada di Ruteng? Karena peredaran uang paling banyak itu di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng ya, Bapak ya. Ini potensi. Ini potensi. Memang menarik sebenarnya bicara tentang PAD. Saya memandangnya bahwa kalau kita lihat secara statistik, Manggarai ini secara keseluruhan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, ini sebenarnya menjadi potensi kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai yang mesti dipelihara, diperdayakan. Lalu bagaimana konsentrasi Bapak Cornelis ya bicara dalam sudut pandang PAD mengembangkan petani yang ada di Manggarai? Karena ini tadi ada hubungannya dengan konsep desa tadi, badan usaha milik desa tadi. Bagaimana itu Bapak Cornelis? Sebenarnya itu sektor-sektor yang menjadi fokus. Saya belum sampai ke situ. Nanti saya akan bicarakan tentang pertanian. Karena hal yang terpenting di pertanian itu sentuhan teknologi. Teknologi itu saya ibarat contoh tentang teknologi. Kalau tidak teknologi, siram itu pakai ember. Tetapi kalau teknologi siram itu pakai keran. Jadi begitu keran 1000 pon sayur itu tersiram. Kalau siram pakai ember itu berapa jam, bisa berapa hari baru selesaikan. Itu contoh teknologi. Maka setiap sektor yang menjadi fokus nanti ada sentuhan teknologinya. Nanti itu ada bagiannya. Itu saya sampaikan. Itu nanti sektor. Saya masih bicara tadi tentang tentang PAD. PAD di Kota Ruteng tentang PAD. Jadi ada banyak potensi kita yang bisa menjadi ini potensi ini kita jual kepada investor. Kita katakan kami daerah kopi. Kopi bisa menjadi buka perusahaan kopi. Kami daerah sayur. Kita jual itu. Ada poin lain saja. Misalnya Ruteng sekarang, Kota Ruteng sekarang kota pendidikan.
Ada begitu banyak investor yang bergerak di dunia pendidikan. Dia bergerak misalnya apa saja, misalnya ATK ke apa segala macam bergerak berkaitan dengan pendidikan. Ada banyak itu potensi-potensi. Termasuk kota Ruteng itu kan kota 1000 apa ya? 1000 gereja. Artinya apa nilai jualnya di sini? Pengusaha merasa nyaman ketika mereka berusaha di Ruteng, tidak mengganggu. Ruteng itu nyaman, tidak terancam. Maka akan banyak investor akan berada di sini. Ini kan dalam rangka itu tadi investor menghadirkan investor. Jadi kedua dalam rangka peningkatan PAD itu kita bekerja sama dengan investor. Kita kerja sama dengan investor. Oke, yang berikut dalam rangka peningkatan PAD adalah kita gerakkan, kita tingkatkan sektor UKM. Ya. Jadi kita berikan kesempatan, kita memfasilitasi pengusaha-pengusaha kecil itu. Pengusaha kecil itu. Ingat mental kita orang Manggarai itu tidak mau menjadi karyawan. Ya. Dia gengsi kalau menjadi karyawan. Dia mau menjadi pengusaha. Ya. Dan pengusaha itu kan mulai dari pengusaha kecil, itu yang disebut UKM. Jadi pemerintah memfasilitasi, mendampingi dia, membimbing dia, memberikan dia sarana prasarana sehingga dia menjadi pengusaha. Dengan dia menjadi pengusaha, ini juga bagus untuk peningkatan PAD. Jadi intinya tadi peningkatan bisa juga dengan peningkatan PAD ini adalah dengan peningkatan PAD juga dengan memaksimalkan aset-aset daerah. Aset-aset. Kita bisa alih fungsi. Betul. Contoh ya, kalau dulu ketika IT ini belum berfungsi, satu kantor itu bisa 50 sampai 100 orang. Jadi mengerjakan satu tugas itu 50 sampai 100 orang. Hari ini dengan ada IT, kerja yang 50 orang, 100 orang hanya dikerjakan satu hari. Kerja yang 1 bulan hanya 1-2 hari. Artinya apa? Dengan adanya IT sekarang, itu banyak gedung yang tidak dipakai, banyak orang yang tidak dipakai. Nah, itu artinya kita bisa gunakan gedung-gedung ini alih fungsi. Alih fungsi. Di kota ini, di Ruteng ini kan ada begitu banyak. Nah, satu kantor sekarang mungkin cuma 5 orang atau 10 orang saja yang bekerja. Selesai itu kantor. Baik, saya sedikit Bapak. Ini menarik sebenarnya. Bicara konsep, gagasan, kemudian ide dari Bapak Cornelis terkait Manggarai ke depan. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa saya sedikit singgung tadi Bapak Cornelis. Manggarai hari ini pada umumnya masyarakatnya itu di bidang petani. Di bidang petani, bagaimana? Ini yang ditunggu ini Bapak Cornelis. Untuk sektor pertanian. Untuk sektor pertanian. Baik, saya tidak langsung menjawab sana. Saya teruskan dulu, saya punya penjelasan. Oke, peningkatan PAD tadi sudah selesai. Sekarang sektor mana yang harus menjadi fokus kita? Sektor mana yang menjadi fokus kita? Sektor itu berkaitan indikator kemajuan sebuah daerah. Indikator kemajuan sebuah daerah itu adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Kesehatan itu memang aturannya 10%, pendidikan 20%, infrastruktur itu 25%. Teknologi itu belum ditetapkan. Tetapi indikator majunya sebuah daerah itu adalah ketika target-target ini tercapai. Target-target ini tercapai. Oke. Kita tidak, ini menjadi sektor penting. Sekarang kesehatan diambil alih oleh pusat. Dana dak cukup banyak. Pendidikan juga cukup banyak. Nah, yang harus kita kerjakan hari ini adalah infrastruktur. Memang infrastruktur ini ada 3. Ada listrik, air, dan infrastruktur jalan. Tapi listrik itu sudah PLN, air itu sudah PDAM, tinggal jalan. Ada hal yang terpenting di jalan menurut saya. Di omong tentang infrastruktur jalan ini adalah omong tentang efektif dan efisien. Banyak, jangan sampai anggaran itu menjadi alasan. Itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana jalan itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi kita buat jalan itu supaya dimanfaatkan oleh banyak orang dan berdampak pada kesejahteraan. Jangan sampai membuat jalan yang memanfaatkannya tidak ada, dampaknya juga tidak ada. Itu efektif. Efisien itu artinya jalan itu bisa dipakai. Anggaran kecil, tetapi jalan itu bisa dipakai. Saya ambil contoh begini. Di tetangga desa saya atau tetangga kampung saya,
ada jalan ke kampung, orang bilang rusak. Rusak ini. Tidak bisa masuk kendaraan. Ini jalan rusak. Setelah disurvei, ternyata hanya 2 lubang yang membuat kendaraan itu tidak bisa dilewati. Nah, setelah disurvei, ternyata anggarannya hanya 10 sak semen dan 2 pasir, 2 red pasir ya, dan dikerjakan tidak sampai setengah hari. Dengan anggaran tidak sampai 1 juta, jalan ini sudah bisa berfungsi kembali. Nah, infrastruktur itu poin kita adalah jalan itu harus dimanfaatkan. Yang kedua, jalan itu jalan itu digunakan. Apa artinya? Jangan berfokus kepada hot mix. Ya, hot mix. Contoh saya dengar anggaran untuk jalan itu kan kurang lebih 100 juta sampai 100 miliar sampai 150 miliar. Kalau anggaran hot mix, jalan itu nanti tidak dinikmati oleh banyak orang. Tetapi kalau anggaran ini digunakan untuk tutup lubang, maka semua orang nanti akan menikmati jalan. Baik, Bapak Cornelis, ini ngegas terus dari awal ini. Memang seorang pemimpin yang revolusioner, bercita-cita, ya tentunya seperti ini, gagasan, konsep bagaimana membangun Manggarai ke depan. Salah satu filosofi yang berkaitan dengan membangun rumah tadi adalah tukang yang membangun rumah itu. Ya, betul. Tukang ini sangat penting. Artinya dalam konteks membangun itu, siapa pelaksana pembangunan itu? Ya, pelaksana pembangunan itu adalah birokrasi, ada lembaga agama atau gereja, ada pemangku budaya, ada masyarakat atau dunia usaha. Omong birokrasi itu omong tentang konsep. Mereka konsepnya, mereka perancangnya. Tetapi yang melaksanakan itu, kalau bisa diberikan kepada lembaga agama atau gereja, berikan kepada mereka. Misalnya kepada mereka itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral, berkaitan dengan fondasi kehidupan. Demikian juga yang berkaitan dengan budaya, norma-norma, berkaitan kearifan-kearifan. Berikan tugas itu kepada masyarakat. Tentu terus yang berkaitan dengan proyek-proyek pelaksanaan pembangunan, berikan kepercayaan itu kepada masyarakat atau kepada dunia usaha. Tentunya supaya mereka kerjanya berkualitas, mereka harus menjadi orang yang punya SDM yang bagus, punya skill. Di sini pemerintah atau negara harus memperhatikan. Jangan hanya memperhatikan kesejahteraan birokrasi, perhatikan juga kesejahteraan dari kehidupan gereja. Pemangku adat. Hari ini saya sangat sedih. Ada Tua Golo pada saat tertentu sangat dibutuhkan. Tetapi pada kesempatan lain dia menjadi tukang proyek yang hariannya hanya 50.000. Ketika urus sertifikat tanah baru dia dicari. Ternyata Tua Goro itu sangat penting. Kenapa Tua Goro itu tidak diberi satu kesempatan bahwa mereka itu sangat berharga? Mengapa RT diberi insentif? Mengapa Tua Goro tidak diberi insentif? Menarik sekali Bapak. Ini kan sangat penting karena mereka menjadi orang penting. Mereka itu pemilik kearifan lokal. Tapi dari sekian yang dibicarakan oleh Bapak Cornelis, saya cukup menangkap tentang birokrasi. Bagaimana Bapak antara hubungan dengan pemimpin dengan birokrasi itu seperti apa? Agar segala ide dan gagasan yang dibangun oleh seorang pemimpin itu bisa berjalan dengan baik. Birokrasi itu kan adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu setiap OPD Bapak ya. Setiap OPD mereka pengguna anggaran. Yang memiliki anggaran itu adalah bupati. Sedangkan mereka pengguna anggaran. Pengguna itu tergantung cara berpikirnya seorang bupati. Kalau melihat bahwa kalau dia bupati berpikir bahwa dinas ini dinas ini punya program yang bagus, maka baru diberi. Jadi tidak semua dinas itu diberi anggaran yang sama, tergantung dari apakah program dari dinas itu bermanfaat atau tidak. Gitu. Jadi dia hanya pengguna anggaran, tapi pengguna anggaran itu tergantung dari bupatinya. Bupati hanya melihat bagaimana dampaknya. Kalau dampaknya adalah membawa kesejahteraan, maka diberi anggaran. Tapi kalau tidak, karena itu setiap dinas itu harus berlomba-lomba menjadi profesional buat satu anggaran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Gitu. Kalau dinasnya tidak membuat program, membuat kajian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka ada dinas yang memang tinggal kosong. Karena itu dinas itu harus profesional juga. Teknis itu profesional. Artinya bicara tentang profesional, artinya seorang pemimpin dalam hal ini Bapak Cornelis manakala nanti dimandatkan oleh rakyat Manggarai,
Ya, artinya seorang pimpinan OPD harus diberikan kepercayaan penuh. Yang pertama profesionalitas, dan kemudian yang soal kinerja ya Bapak ya. Ya, lalu bagaimana Bapak? Kira-kira untuk menjalin komunikasi itu dengan pimpinan OPD itu seperti apa? Ya, pada poinnya begini, dinas itu kan adalah kaki tangan. Kaki tangan, betul. Kaki ya. tangan, kaki tangan. Dia itu pembantu, dia itu melaksanakan tugas Melaksanakan pemerintah. program-program bupati. Program pemerintah. Itu sama dengan seperti satu tubuh banyak anggotanya, ya. Ya, dia harus memanfaatkan semua anggota tubuhnya. Ya. Tubuh juga harus menghargai tubuh juga harus anggota tubuh juga harus menghargai pengendalinya. Begitu. Jangan sampai dia jalan sendiri. Tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Karena itu kalau sudah masuk dalam sebuah sistem, masuk di dalam sebuah birokrasi atau instansi atau dinas, dia harus tunduk di bawah aturan bupati itu sendiri. Artinya loyalitas ya, Bapak? Loyal itu kata kunci. Tidak boleh sudah masuk di dunia itu dia sudah masuk, dia menjadi kaki tangan, tetapi dia tidak menghargai, itu tidak bagus. Artinya pentingnya loyalitas dalam kepemerintahan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi selain dia memiliki keahlian, dia harus loyal. Dia harus loyal. Apa yang menjadi penugasan dari atasan, dia harus laksanakan. Kalau bukan soal benar dan salah, karena pertimbangan terbesarnya itu ada di pucuk pimpinannya, bukan ada di dia. Karena pertimbangannya adalah kesejahteraan. Kalau pemimpinnya mengatakan ini tidak berdampak pada kesejahteraan, maka dia harus loyal. Oke, baik Bapak Cornelis, saya pikir ini cukup menarik ya, ide gagasannya Bapak Cornelis. Tapi kita rem dulu. Nanti itu menjadi bahan kampanye ketika Bapak Cornelis jalan kemana-mana. Nah, ini menarik. Saya pikir semua pikiran Bapak Cornelis tentu tidak bisa berdiri sendiri bagi saya ya. Karena itu penting ada jalur. Nah, dalam konteks pilkada ada dua Bapak Cornelis. Ya, ada dua, yaitu jalur partai dengan jalur perseorangan. Ide-ide itu penting, tapi bagi saya itu rem dulu, nanti itu bagian dari bahan kampanye. Kalau itu bukan semua bisa dibaca juga oleh Bapak. Bisa dibaca juga oleh lawan politik. Nah, bagaimana? Saya pikir begini, ini pilihan menarik dari sekian banyak figur kemarin. Pilihan Bapak Cornelis ini cukup menarik ya, karena dari awal sempat berkiprah di beberapa hubungan komunikasi ya dengan partai politik, termasuk saya pantau juga pernah di Golkar juga Bapak ya. Saya lihat pernah ikut acara di penjara lama di lapangan, dalam kegiatan apa saya kurang tahu, tapi sempat saya lihat Bapak Cornelis, Golkar dan beberapa partai lain. Tapi mungkin bisa diceritakan Bapak, bagaimana sampai kemudian mengambil keputusan di jalur perseorangan independen? Gelasku, gelasmu, mari kita bersulang, menunggu senja ataupun menanti pagi. Walau rumah kita tidak cukup menawan, tak masalah.